Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup mengasihi sesama kita, mengasihi siapapun juga, mengasihi orang yang telah mengasihi kita, dan lebih lagi juga mengasihi orang yang bahkan memusuhi, membenci, atau menganiaya kita. Mungkin ini suatu perintah yang bagi orang umum bisa dikatakan gila. Bagaimana tidak? Kita diajak untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saja mungkin tidak mudah. Seringkali kita lupa, kita lalai. Kita lebih mementingkan mengasihi diri sendiri, maka kita pun melupakan orang yang sudah mengasihi kita. Ini lebih lagi, bahkan kita diminta untuk mengasihi orang yang memusuhi, membenci, bahkan menganiaya kita. Ini perintah gila kalau mau dikatakan untuk kehidupan umum pada umumnya. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Meskipun ini suatu yang sulit, tetapi bukan suatu yang mustahil. Karena ada orang-orang yang sudah bisa melakukan demikian. Santo Yohanes Paulus II itu pernah melakukannya. Bagaimana ia mengalami ditembak sampai bahkan merenggut nyawanya. Tetapi ia tetap mengasihi yang menembak dan datang mengunjungi dan memberikan pengampunan. Maka mengasihi orang yang menyakiti, mengasihi orang yang membenci, memusuhi kita bukan hal yang mustahil. Sulit memang, tetapi bukan mustahil. Maka kita mesti menimba kasih itu pada sang sumber kasih sejati, yaitu Allah sendiri, yang sudah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia pun juga mengasihi kita, manusia yang seringkali melupakannya, meninggalkannya, dan lebih mengutamakan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan jatuh dalam dosa dan kesalahan. Allah tetap mengasihi manusia, siapapun itu. Ditunjukkan bagaimana matahari itu menyinari baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Hujan pun diturunkan kepada semua orang. Maka kita secara manusiawi memang sulit. Untuk itu kita tidak bisa hanya mengandalkan pada kekuatan manusiawi saja, tetapi kita mesti mengandalkan Tuhan, Allah yang lebih dulu mengasihi kita orang berdosa ini. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita semakin dimampukan untuk sungguh mengasihi sesama kita, siapapun juga, termasuk mereka yang memusuhi, membenci, dan menganiaya kita.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,